Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menyembuhkan orang sakit, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 56. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, catatan Santo Markus yang diwartakan liturgi gereja hari ini sepertinya merupakan rangkuman pengalaman iman umat perdana akan sosok Yesus yang kehadirannya memberikan dampak sukacita dan khususnya bagi mereka yang sakit. Yesus tidak ubahnya seperti sosok yang dicari, yang dikagumi, dan yang dinantikan kehadirannya. Pengalaman para murid sebelumnya, mereka mengalami Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, serta sanggup memberi makan setidaknya 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus menyeberangi danau menuju Genesaret, tidak bersama para murid dalam sebuah perahu. Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air saat mereka ketakutan akan badai yang melanda perahu mereka. Namun mereka tidak juga segera mengenali Yesus. Tetapi orang-orang di Genesaret menyambut Yesus dengan semangat dan antusias. Mereka ingin Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka dengan cara hanya menyentuh jumbai jubah Yesus. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk disimak bahwa Yesus tidak sedang melakukan mujizat penyembuhan, tetapi orang-orang sakit yang menyentuh ujung jumbai jubahnya mengalami kuasa penyembuhan yang berasal dari Sang Guru. Jumbai adalah sebuah pita yang bertali biru muda atau ungu yang melengkapi pakaian seorang Israel. Jumbai dimaksudkan sebagai ungkapan kesalehan agar ia selalu ingat akan perintah-perintah Allah, juga sebagai sarana untuk diperhatikan orang. Yesus juga mengenakan pakaian atau jubah seperti itu dan memiliki 4 ujung pada jubahnya. Orang-orang sakit itu mengimani kalau saja mereka menyentuh ujung jubahnya, maka mereka akan sembuh. Markus memberikan contoh tentang kisah serupa ini dalam perikop sebelumnya. Ketika Yesus dalam perjalanan hendak menyembuhkan atau lebih tepat membangkitkan anak Yairus, seorang wanita yang sakit pendarahan yang berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Wanita yang sudah sakit 12 tahun itu menjadi sembuh. Saudara-saudari terkasih, baik orang-orang Genesaret yang meletakkan orang-orang sakit di jalan-jalan
maupun wanita yang sakit pendarahan itu memiliki keyakinan yang sama bahwa dari dalam tubuh Yesus mengalirlah kuasa penyembuhan. Inilah ringkasan iman mereka. Asalku jamah ujung jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Lukas bab 8 ayat 44. Iman akan Yesus yang adalah tabib yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit menjadi kesaksian gereja awal untuk kita yang hidup di masa sekarang ini. Dalam karya pastoralnya, Rasul Yakobus juga menekankan pentingnya memohonkan kesembuhan tersebut melalui doa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Yakobus bab 5 ayat 14. Itulah salah satu bentuk pelayanan dalam iman, bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang-orang sakit yang didoakan oleh para imam atau penatua, atau bahkan oleh setiap dari kita yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang-orang sakit. Iman orang-orang Genesaret yang sangat bersemangat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus dan penuh keyakinan bahwa Ia adalah tabib yang dapat menyembuhkan, menggerakkan hati mereka untuk meminta para orang sakit asal menjamah jubah Yesus dan mohon kesembuhan. Mereka pun menjadi sembuh. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini kita hidup dalam kemajuan teknologi serba canggih. Tersedianya prasarana dan sarana kesehatan yang luar biasa. Apapun penyakit yang kita derita, maka rumah sakit siap menampung dan memberikan pelayanan untuk menyembuhkan. Apakah mereka yang datang ke rumah sakit semuanya disembuhkan? Itu harapannya, bukan? Tetapi tidak sedikit orang yang pulang dan tidak tersembuhkan. Mungkin mereka tidak atau belum wafat. Sayangnya, mereka mencari cara lain yang bertentangan dengan iman. Mereka mencari orang pintar dan dukun agar dapat disembuhkan. Peristiwa tragis korban berjatuhan oleh COVID-19 beberapa waktu yang lalu membuat kita nyaris pasrah dan harus menerima kenyataan banyak korban yang berjatuhan. Tapi lihatlah, gereja setiap hari mengajak umat Allah untuk memohon agar wabah itu dijauhkan, yang tertular disembuhkan, dan yang wafat diterima di sisi Tuhan, dan yang masih sehat agar berhati-hati dan taat pada peraturan pemerintah. Maka jika kita mengalami penderitaan karena sakit, memang kita perlu berobat. Tapi jangan lupa berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ia menjanjikan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan baiklah kita minta agar imam memberikan bantuan rohani kepada saudara yang sakit dengan menerima sakramen orang sakit untuk dikuatkan imannya.
Apakah aku sudah percaya, berdoa dan mengandalkan Tuhan di waktu aku sakit? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pengalaman iman gereja perdana memberikan kami pelajaran iman yang benar. Ajarilah kami untuk datang kepada Yesus di waktu sakit dan mengandalkan Dia sebagai Sang Penyembuh, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.